warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul pembuatan sabun cuci piring dengan menggunakan belimbing wuluh, yang beranggotakan Alfiah, saya sendiri Muhammad Ansar, Mahaliyah, dan Safira Algita. Untuk latar belakang sampai analisis segmentasi pasar akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Sabun adalah bahan untuk mencuci baik pakaian dan lain-lain yang terbuat dari campuran alkohol dan trigliserida dari lemak. Sabun dibuat secara kimia melalui reaksi saponifikasi atau disebut juga reaksi penyabunan. Di dalam proses ini, asam lemak akan terhidrolisa oleh basa sehingga membentuk gliserin dan sabun mentah. Sabun tersebut kemudian akan diolah lagi yang bertujuan untuk menyempurnakannya hingga sampai ke pemakainya. Salah satu jenis sabun yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun cuci piring, yang dimana sabun cuci piring berfungsi untuk membersihkan peralatan makanan dan peralatan dapur dari kotoran atau sisa lemak makanan yang menempel. Dulu, untuk mencuci piring masyarakat menggunakan sabut kelapa dan juga abu gosok, namun dengan seiringnya perubahan zaman, masyarakat sekarang menggunakan spons sabun cuci piring yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat sekarang. Begitu maraknya penggunaan cairan pencuci piring, maka penjualan di pasar sangat tinggi dikarenakan harganya yang sangat murah dan juga hasilnya juga sangat bagus. Bahkan tersedia berbagai aroma dan varian sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Kebanyakan dipasarkan produk cuci piring yang sering digunakan adalah jeruk nipis karena kaya akan khasiatnya. Akan tetapi kami di sini membuat produk baru yaitu sabun cuci piring dari belimbing wuluh, yang dimana belimbing wuluh adalah fungsinya sama dengan jeruk nipis yang untuk mengangkat minyak dan lemak yang membandel yang ada di peralatan. Tujuan dan sasaran. Tujuan dibuatnya sabun cuci piring belimbing wuluh PT Bahagia Selalu Wakwai adalah untuk membantu para ibu-ibu rumah tangga dan rumah makan seluruh masyarakat dengan produk yang berguna untuk menjaga kebersihan peralatan dapur dan peralatan lainnya agar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Sasaran utama dibuatnya sabun cuci piring belimbing wuluh PT Bahagia Selalu Wakwai adalah untuk ibu rumah tangga dan rumah makan bahkan seluruh masyarakat. Manfaat dibuat sabun cuci piring belimbing wuluh PT Bahagia Selalu Wakwai yaitu yang pertama, sabun cuci piring belimbing wuluh PT Bahagia Selalu Wakwai bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam mencuci peralatan dengan menggunakan spons dan sabun cuci piring belimbing wuluh, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin menjual kembali sabun cuci piring belimbing wuluh dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Visi dan misi PT Bahagia Selalu Wakwai adalah yang pertama yaitu PT Bahagia Selalu Wakwai yaitu menjadi perusahaan termuka dalam menghasilkan produk yang berguna untuk para ibu-ibu rumah tangga dan rumah makan yang bertujuan untuk kebersihan peralatan agar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Misi PT Bahagia Selalu Wakwai yaitu menginspirasi dan menumbuhkan kesadaran manusia pada lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan, memberikan layanan sesuai dengan pesanan dan produk yang ramah lingkungan lebih baik sebagai solusi untuk masalah lingkungan, menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan semua pihak yang terkait. Analisis dan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Sabun cuci piring belimbing wuluh ini ditujukan untuk ibu rumah tangga, rumah makan, dan masyarakat yang lain. Segmentasi ini identik dengan semua kalangan masyarakat karena berfungsi untuk membersihkan peralatan dapur dan peralatan makanan. Selain itu juga sabun cuci piring ini sangat praktis karena tinggal diletakkan ke dalam spons, tinggal dibasahi dengan air, bisa langsung dipakai. Sasaran dibuatnya sabun cuci piring belimbing wuluh PT Bahagia Selalu Wakwai adalah untuk ibu rumah tangga dan rumah makan bahkan seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu target pemasaran.
Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu yang terbaik dan memiliki sertifikat atau BPOM oleh negara sehingga layak digunakan dengan baik. Kesan: berdasarkan spesifikasi produk yang dihasilkan, kesan kepada para konsumen, pintar-pintarlah dalam memilih suatu produk karena tidak semua produk itu gunakan dengan bahan yang sama. Dalam artian bahan yang sama akan tetapi dioplos dengan bahan yang lain sehingga membuat tangan bisa iritasi dengan produk tersebut, maka dari itu mulailah bijak dalam memilih. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dan scoring untuk penentuan jenis produk dan lokasi. Yang pertama, faktor internal. Tabel 1, analisa kekuatan. Analisa kekuatan nomor 1, kondisinya bahan baku Bliwuh masih banyak terdapat di Kalimantan Selatan. Uji quality 0,2, skor 4, komentar hal ini sangat menunjang proses produksi sabun cuci piring karena ketersediaan bahan baku yang melimpah. Nomor 2, Kalimantan Selatan menjadi lokasi yang strategis bagi penghasil bahan baku berupa Bliwuh. 0,2, 4, komentarnya lokasi sangat menunjang dibangunnya PT Bahagia Selalu Wakwai khususnya di daerah Tanah Laut. Nomor 3, kemasan yang digunakan pada produk sabun cuci piring Bliwuh ini memiliki ketahanan terhadap paparan sinar matahari. Uji quality 0,1, skor 2, komentar produk sabun cuci piring menjadi titik mudah rusak dan tidak berubah sifat dari sabun cuci piring tersebut. Nomor 4, produk sabun cuci piring memiliki kandungan asam yang khas. Uji kualitinya 0,3, skor 4, komentar banyak manfaat yang terkandung di dalam sabun cuci piring sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat. Yang kelima, menjadi perusahaan sabun cuci piring yang unggul di Kalimantan Selatan. Uji skornya 0,2, 4, komentarnya PT Bahagia Selalu Wakwai menjadi perusahaan yang unggul yang memproduksi sabun cuci piring dengan memanfaatkan buah alami yaitu Bliwuh. Jumlahnya uji quality 1, skornya 18. Tabel kedua, analisa kelemahan. Yang pertama, kondisinya dalam pemasaran terdapat produk yang hampir serupa dengan produk yang akan dipasarkan. Uji kualitinya 0,2, skornya 3, komentarnya karena banyaknya permintaan pasar yang memerlukan sabun cuci piring khas khususnya untuk rumah makan, ibu rumah tangga. Yang nomor 2, kurangnya pengetahuan masyarakat dari khasiat bahan baku yang dipakai untuk membuat produk sabun cuci piring sehingga produk kurang diminati. Uji kualitinya 0,1, skornya 3, komentarnya karena masyarakat hanya sekedar dimanfaatkan sebagai limbah yang tidak bernilai. Yang ketiga, konsumen kebanyakan lebih memilih sabun cuci piring yang berbahan dasar kimia. Uji kualitinya 0,1, skornya 2. Komentarnya karena harga dari sabun cuci piring kimia lebih terjangkau dan menghasilkan jumlah produk yang banyak. Jumlahnya uji quality 0,4, skornya 8. Yang ketiga, peluang. Yang pertama, PT Bahagia Selalu Wakwai menjadi perusahaan yang unggul di Kalimantan Selatan. Uji kualitinya 0,3, skornya 4. Komentarnya belum terdapat perusahaan yang sama dengan produksi sabun cuci piring sehingga menjadi peluang yang cukup besar untuk memasarkan produk sabun cuci piring dari Bliwuh. Yang kedua, peluang investasi cukup terbuka. Uji kualitinya 0,2, skornya 3, komentarnya tingginya permintaan produk tentunya perusahaan memerlukan bahan baku yang banyak untuk diproduksi. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Uji kualitinya 0,1, skornya 3. Komentarnya menjadi peluang kerja yang cukup menjanjikan bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah. Yang keempat, belum banyaknya perusahaan yang memproduksi sabun cuci piring berbahan dasar Bliwuh. Uji kualitinya 0,2, skornya 4.
Komentarnya, peluang didirikannya perusahaan ini sangat berpotensi buat kedepannya. Yang kelima, dapat dimanfaatkan hasil pertanian lokal secara maksimal, sehingga untuk meningkatkan harga jual beli skornya 3 dan uji kualitinya 0,2. Komentarnya, karena kurangnya pemanfaatan buah beliwuh, sehingga dengan adanya sabun cuci piring ini dapat meningkatkan harga jual dan memaksimalkan manfaat terkandung yang di dalamnya. Jumlah uji quality 1 dan skornya 17. Tabel kedua, analisa tantangan. Nomor 1, kondisi terjadinya perang harga antara perusahaan. Uji quality 0,3, skornya 3. Komentar, banyaknya harga produk lain yang lebih relatif murah dengan menyebabkan anjloknya permintaan konsumen. Nomor 2, inovasi produk baru dari perusahaan lain yang lebih diminati oleh masyarakat. Uji quality 0,2, skornya 2. Komentarnya, terhadap produk sabun cuci piring alami yang lain berbahan dasar lebih unggul. Jumlah uji quality 0,5, skornya 5. SW kekuatan. Nomor 1, bahan baku berupa belimbing wuluh masih banyak terdapat di Pulau Maluku. Kelemahannya, di dalam pemasaran terdapat banyak produk yang hampir serupa dengan produk yang akan dipasarkan. Nomor 2, Kepulauan Maluku menjadi lokasi yang strategis bagi penghasil bahan baku berupa belimbing wuluh. Kelemahannya, kekurangannya pengetahuan masyarakat dari khasiat bahan baku yang dipakai untuk membuat produk sabun cuci piring, sehingga produk kurang diminati oleh masyarakat. Ketiga, kemasan yang digunakan pada produk ini adalah memiliki ketahanan terhadap paparan panas matahari. Yang keempat, produk sabun cuci piring belimbing wuluh ini dimiliki kandungan asam yang tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan buat menghilangkan minyak. Kelemahan yang ketiga, kebanyakan konsumen lebih memilih produk sabun cuci piring yang berbahan dasar dari kimia. Kekuatan yang kelima, menjadi perusahaan sabun cuci piring PT Bahagia Selalu Wakwai yang sangat unggul di Kalimantan Selatan. Oportunitas yang pertama, PT Bahagia Selalu Wakwai menjadi perusahaan yang unggul di Kalimantan Selatan. Nomor 2, peluang investasi yang sangat terbuka. Yang ketiga, belum banyaknya perusahaan yang memproduksi sabun cuci piring yang berbahan dasar dari belimbing wuluh. Yang keempat, dapat memanfaatkan hasil pertanian yang secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan harga jual yang tinggi dari belimbing wuluh tersebut. Kekuatan SO, untuk lokasi pendirian pabrik harus diperhatikan dengan teliti agar proses produksi serta harapan yang diperuntukkan bagi industri dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kekuatan WO, lokasi pendirian pabrik dapat ditentukan pada lokasi yang memiliki peluang usaha yang besar dalam segi penyediaan bahan baku dan seperti lingkungan masyarakat yang sebagian besar mempunyai belimbing wuluh. Threat yang pertama, belum adanya investor yang tertarik. Yang kedua, kuatnya pengaruh perusahaan lain yang lebih dikenal oleh konsumen yang pengeluaran produknya yang sama. Yang ketiga, terjadinya perang harga antar perusahaan. Threat ST, adanya opini dari masyarakat yang lebih dominan memilih kualitas produk dan khasiat dari produk sabun cuci piring. Strength WT, hal yang harus dilakukan adalah promosi produk yang ditawarkan agar konsumen dan investor dapat tertarik dari produk sabun cuci piring dari PT Bahagia Selalu Wakwai. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfia. Saya akan menjelaskan tentang uraian proses. Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan sabun cuci piring PT Bahagia Selalu Wakwai dari belimbing wuluh, yaitu sebagai berikut. Tahapan pertama, dilakukan proses pemilihan atau penyortiran bahan utama yang akan digunakan pada proses pembuatan sabun cuci piring.
Setelah itu dilakukan penyortiran bahan dapat dilakukan dengan proses pencacahan pada sabun cuci piring yang bertujuan akan dilakukan tahap selanjutnya. Adapun alur proses dari tahapan tersebut. Ada 3 cara tahapan proses. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, pencacahan bahan baku utama. Dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam ember yang besar yang bertujuan untuk menghomogenkan antara sabun cuci piring dengan belimbing hulu. Tahapan kedua, persiapan keseluruhan bahan yang digunakan pada proses pengolahan sabun cuci piring. Bahan-bahan yang digunakan yang sudah dicaca adalah sunlight, air, dan belimbing hulu. Berikut ini aliran proses dari tahapan tersebut. Yang pertama adalah persiapan bahan, penentuan komposisi bahan baku, memasukkan sunlight ke dalam ember, menambahkan air dan belimbing hulu, dihomogenkan semua bahan, dan difermentasikan bahan tersebut. Tahapan ketiga yaitu proses pengambilan dan penyaringan produk hasil fermentasi selama kurang lebih 3 minggu. Berikut adalah aliran proses dari tahapan, yaitu setiap produk dimasukkan ke dalam botol dan produk dikemas dalam jumlah yang telah dimasukkan, dan pemberian label produk dan logo pada label tersebut. Spesifikasi bahan. Yang pertama yaitu belimbing hulu. Bahan yang digunakan adalah kondisi buat masih segar, tekstur sedikit keras, bentuknya lonjong kecil-kecil, dan mengandung banyak asam. Yang kedua, air berbentuk cair, berwarna bening, tanpa kotoran. Dan yang terakhir yaitu sunlight, berbentuk cair, berwarna hijau, bertekstur sedikit kental, dan beraroma wangi. Diagram kualitatif. Berikut adalah diagram kualitatif dari proses pembuatan sabun cuci piring dari PT Bahagia Selalu Watchway, sabun cuci piring dari belimbing hulu. 2.3 diagram kuantitatif. Berikut adalah diagram kuantitatif dari proses pembuatan sabun cuci piring dari PT Bahagia Selalu Watchway, sabun cuci piring belimbing hulu. Proses pengolahan sabun cuci piring dari belimbing hulu dari PT Bahagia Selalu Watchway belimbing hulu. Terus ke persiapan bahan baku, terus ke persiapan alat seperti baskom centong, dibelah belimbing hulu menjadi 2 bagian, lalu kita buat belimbing hulu ke dalam baskom, ditambahkan air sunlight ke dalam baskom, diaduk hingga merata. Slide 25 lanjutan dari slide 24, didiamkan selama kurang lebih 7 hari agar terhomogen semua bahan. Apabila sudah 7 hari, dibuatnya dalam botol aqua, sabun cuci piring, dan buah belimbing hulu jadi. Ini perhitungannya dapat kita lihat, tidak bisa dijelaskan. Perhitungan dari neraca energi. Dalam slide 26 kita bisa melihat neraca massa. Berikut adalah neraca massa dari proses pembuatan sabun cuci piring belimbing hulu dari mulai masuk sortasi bahan baku, ke pencacahan, ke pencampuran, ke fermentasian, hingga penyaringan, pengemasan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu neraca energi, yaitu yang masuk sortasi bahan bakunya 300 kg atau kilogram, bahannya itu 200 kg. Yaitu kita bisa dilihat hitungannya, yaitu kan masuk bahan baku itu 300 kg dikali 4,33 kg itu mendapatkan hasil 1299 kal. Keluar asumsi 90%, yaitu 90% dibagi 100 dikali 1299 yaitu menghasilkan 1169 kal. Q belimbing hulu asumsi 10%, yaitu 10% dibagi 100 dikali 1299
299 mendapatkan hasil 0,129. Q masuk sama dengan Q keluar, jadi Q harus sama seimbang nilainya antara Q masuk dan Q keluar, itu menghasilkan 1259. Sedangkan di pencacahan yaitu pencacahan 200 kg yang masuk dan 200 kg yang keluar. Pada perhitungannya 200 kg dikali 4,33 kg mendapatkan 866 kalori, yaitu Q keluar asumsi 90%, 90 dibagi 100% dikali 866 mendapatkan hasil 780 kalori. Membimbing dulu asumsi 100 pada pencacahan saat 100%, yaitu 10% dibagi 100 dikali 866 hasilnya yaitu 86 kalori. Masuk dan keluarnya yaitu 866. Pencampuran yaitu 200 sama dengan 200, yaitu perhitungannya itu 200 kg dikali 4,33 menghasilkan 866 kalori. Q keluar asumsi 90% yaitu 90% dibagi 100 dikali 866 itu menghasilkan 780, sedangkan Q masuk dan Q keluar 866 sama dengan 866. Fermentasi. Q masuk fermentasi yaitu 400,33 kalori. Q2 air air dikali Cp air yaitu 1200 dikali 4,1 kg menghasilkan 5.280 kalori. Q masuk sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 433 kalori ditambah 5.080 sama dengan 5.713. Pada 29 yaitu asumsi 96 yaitu 5.484 kalori, sedangkan Q asumsi 4% yaitu 228 masuk dan Q keluarnya yaitu 6.146. Yaitu sedangkan pengemasan yaitu dapat kita lihat Q1 nya 6.935, Q keluarnya asumsi 95 yaitu 6.303, Q blimbing asumsi 5% yaitu 331 kal, sedangkan Q masuk dan Q keluarnya adalah 6.635.